fast, I just wanna make it last. Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast. Sleep like and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Arafah Mustafa. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247772275 nomor UKG 7502830000377. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi bukti keimanan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 fase F. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran hari ini sebagaimana biasa, bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Adik-adik semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya kita kegiatannya apa? Berdoa. Mana ketua kelas? Oke, Rio, silahkan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kenapa kita harus mengawali pembelajaran dengan berdoa? Agar kita diberi kelancaran oleh Allah, dimudahkan dalam menerima pembelajaran. Baiklah, selanjutnya adik-adik semua silakan berdiri. Perhatikan apakah pakaian adik-adik semuanya sudah rapi. Rapikan pakaiannya, kerudungnya, lihat di sekeliling apakah ada sampah. Oke, sudah bersih semua ya. Silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Rio Saputra Taua. Hadir. Fatma Ibrahim. Hadir. Pantri Mursidi. Hadir. Akbar Lumintang. Delvin Podungge. Hadir. Jadi hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menambah semangat belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Ya. Nanti perhatikan video di depan, semuanya bergerak. Oke, silakan berdiri semua. Semua bergerak ya. Ya. Baiklah adik-adik semua, tetap semangat? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan adik-adik perhatikan slide di depan ya. Oke, perhatikan apa yang kamu rasakan ketika seseorang tidak menepati janji yang telah dibuat. Sakit hati ibu. Sakit? Hati. Yang sini? Kesal. Kesal. Ya. Selanjutnya, bagaimana perasaanmu ketika seseorang berbicara buruk tentang orang lain di hadapanmu? Saya menegur orang tersebut ibu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Jika kamu mengetahui kelemahan atau kesalahan seseorang, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Misalnya, kalian tahu bahwa orang itu memiliki aib. Apakah akan membicarakan aibnya atau bagaimana? Tidak ibu, menutupi ibu. Menutupi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi jawaban adik-adik semuanya benar, bahwa ketika ada seseorang yang tidak ada di hadapan kita, kemudian ada orang yang sedang membicarakan keburukannya,
Kita tidak boleh ikut-ikutan ya? Ya. Oke, baiklah. Jadi materi kita hari ini adalah bukti keimanan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ada yang bisa baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayah Amel? Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pentingnya memenuhi janji sebagai bukti keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat memahami teks terkait pentingnya keimanan dalam memenuhi janji, bersyukur, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Oke, yang ketiga, peserta didik mampu mengkritisi tindakan yang tidak sesuai dengan bukti keimanan, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Keempat, peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menepati janji. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktikkan sikap memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Jadi adik-adik, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus adik-adik capai selama pembelajaran berlangsung. Adik-adik paham semua? Ya. Baiklah, jadi adik-adik akan mampu mempelajari, mampu memahami apa yang dimaksud dengan bukti iman. Jadi bukti iman bukan berarti hanya dalam hal ibadah, hanya dalam hal melaksanakan sholat, tapi juga bagaimana kita memperlihatkan sikap-sikap yang baik, termasuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menutupi aib orang lain, dan menjaga lisan. Tadi apa yang dimaksud dengan menutupi aib? Tidak membicarakan keburukan orang lain. Oke, yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat. Oke, Delvin. Mensyukuri nikmat itu mengakui dan menghargai karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu. Yang lain, yang dimaksud memelihara lisan. Apa itu memelihara lisan? Menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, kita menjaga perkataan agar tidak menyakiti orang lain. Baiklah, untuk lebih menambah wawasan adik-adik tentang pembelajaran hari ini, tentang materi hari ini, silahkan perhatikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi bukti keimanan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Bukti keimanan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah memenuhi janji. Memenuhi janji adalah salah satu tanda keimanan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pentingnya memenuhi janji, membangun kepercayaan antara sesama, menjaga hubungan baik dengan orang lain, menjaga integritas pribadi. Selanjutnya, mensyukuri nikmat. Baiklah, jadi itu adalah penjelasan tentang materi bukti iman, mensyukuri nikmat, memenuhi janji, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Baiklah adik-adik sekalian, silahkan adik-adik
membentuk kelompok. Jadi Ibu akan bagi kelompok ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari ada 4 orang, ada 3 orang. Jadi kelompok 1 yang sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Apa yang nantinya akan adik-adik kerjakan? Jadi Ibu akan bagikan LKPD ya. Kelompok 1 mana? Jadi ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Jadi silahkan adik-adik kerjakan tugas yang kelompok 1 tugasnya adalah, yang kelompok 1 tugasnya apa? Memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Yang kelompok 2 memelihara lisan, dan yang kelompok 3 menutupi aib orang lain. Jadi tugas adik-adik adalah silahkan buat peta konsep tentang materi yang sudah Ibu berikan tadi. Itu dikerjakan di lembar kerja peserta didik yang Ibu kasih di LKPD, dan silakan semua kerjasama ya. Jadi ini adalah kerja kelompok, jadi adik-adik harus kerja kelompok, kerjasama. Baiklah, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Jadi dikerjakan di buku, kalian buat peta konsep. Jadi misalnya materinya tentang menutupi aib orang lain, apa saja sub-sub materinya? Hah? Jadi dikerjakan seperti itu. Memelihara lisan. Jadi ini yang kelompok 2, materinya kan tentang memelihara lisan. Kalian buat peta konsep, buat sub-sub materinya. Ya, Ibu. Ya. Ini materinya adalah memenuhi janji. Kalian buat peta konsep dan buat sub-sub materinya memenuhi janji dan mensyukuri nikmat itu apa saja. Oke, silakan kalian kerjakan semua. Dibilang semuanya. Ibu katanya Ya, konsep dibuat di sini atau di sini? sini saja. Itu yang kosong dibuat, buat di LKPD itu yang kosong. Situ. Nah, terus kalau semua jelaskan di depan bawa buku, ya. Ada kendala? Ada yang tidak dipahami? Sudah jelas semua? Ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Siapa moderator? Materi siapa? Tanya jawab. Sebentar mau tampil di depan, nanti tunjuk saya siapa yang lain ya. Dibuat di situ itu peta konsep. Bisa dipuru ya. Oh iya. Iya, biar berbeda dari yang lain. Dipedalin itu kan seperti bahasa Arab. Oke. Kenapa kita harus pakai jari kita mungkin? Karena tidak Sama ya. Nah, iya begitu. Kelompok 3? Oke, sudah mulai dibuat ya peta konsepnya. Jadi di situ dibuat peta konsep, di depan dijelaskan apa itu yang ada di peta konsep. Ini prinsip utama, baru di bawahnya berkata baik atau iya. Jadi kalian buat peta konsep, nanti sebentar mau dijelaskan itu yang inti-intinya, yang poin-poinnya itu. Iya, Ibu.
Iya, iya. Tidak. Terus tinggal Pakai hama kita suka ada baik yang karakter ini yang di boleh badiam saja. Badiam saja. Badiam juga. Cukup tahu. Tapi lu bahkan orangnya tidur. Ada yang sudah selesai? Belum. Oke, lanjut. Kamu kirim DP-nya ya? iya. Matanya di sana. Terlalu banyak nasi. Tidak apa. Tidak banyak. Begitu saja. Iya bisa jadi yang mesti Ngana mau baca salam terbaik presentasi itu yang dari Aib sampai di sekitarnya. Sahabat kan jangan gugup. Yang kewajiban menutupi Aib. Yang kewajiban menutupi aib. Yang kamu mau baca itu dari aib. Itu dua ini yang kamu mau baca. Yang aku mau baca cuma definisi aib. Terus ini tidak baca, tidaknya Anda itu tidak usah yang garis itu. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Sudah? Ya, sudah. Ya, sadik saja. Kelompok 3 siap? Oke. Yang kelompok 3 sudah selesai. Jadi yang tampil bukan nanti berurutan kelompoknya, tapi mana kelompok yang sudah siap, itu silahkan mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silahkan untuk kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai menutupi aib orang lain yang akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Titi Jauhari Mursidi dan Fatma Ibrahim. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menutupi aib orang lain. Di sini kami sudah membuat peta konsep yang materinya itu yang pertama ada definisi aib, macam-macam aib, dan kewajiban menutupi aib. Saya jelaskan yang pertama itu definisi aib. Aib adalah celah, hina, noda, dan keliru. Aib juga merupakan sesuatu yang disandingkan dengan sesuatu yang jelek atau buruk, sehingga jika sesuatu yang buruk itu tercium atau diketahui orang lain akan menjadi kehinaan bagi yang melakukannya. Dan selanjutnya, macam-macam aib. Aib terdiri dari 2 macam, yaitu ada aib jahir dan aib siri. Yaitu yang pertama, aib jahir, yaitu aib yang nampak yang terlihat sejak lahir atau terlihat secara kasat mata, misalnya pada barang dagangan yang terlihat sudah busuk atau tampilannya parah dan rusak. Dan yang kedua, aib siri atau tersembunyi, yaitu aib yang tidak terlihat secara jelas atau tidak nampak di permukaan seperti beras yang dicampur antara yang kualitasnya bagus dan yang jelek. Dan terakhir, kewajiban menutup aib. Aib merupakan sesuatu yang memang harus dijaga dan dirahasiakan karena jika aib tersebut menyebar bisa mengakibatkan kemudaratan bahkan kerusakan baik pada dirinya maupun orang-orang sekitarnya. Itulah materi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi dari kami. Selanjutnya kita masuk pada tanya jawab. Apabila ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan yang kelompok lain. Silahkan. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menjaga aib orang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 1 ingin bertanya. Tunggu. Baik, saya ingin bertanya, apa saja hukum Islam tentang menutupi aib orang lain? Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah bertanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa saja hukum Islam menutupi aib orang lain. Yang pertama, wajib jika aib tidak membahayakan orang lain. Dan yang kedua, sunnah dianjurkan jika tidak ada dampak buruk. Baik, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya, kelompok yang siap, kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 materinya tentang apa? Memelihara lisan. Silakan perhatikan semua ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang memelihara lisan, yang akan dijelaskan oleh Delvin Podungge. Kepada Delvin dipersilakan. Baik, memelihara lisan berarti menjaga ucapan agar selalu baik, jujur, dan sopan, serta menghindari perkataan yang dapat menyakiti atau menimbulkan konflik. Memelihara lisan terdapat 4 poin, yaitu poin pertama dan poin kedua akan dijelaskan oleh Sumiati Harun. Prinsip utama, berkata baik atau diam. Menghindari perkataan kasar dan dampak positif adalah mendapatkan kepercayaan orang lain, menjaga hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada kelompok yang lain ingin bertanya, dipersilakan. Ya, dipersilakan. Izin bertanya, apa sih akibat yang terjadi jika kita tidak menjaga lisan? Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung. Selanjutnya kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya, apa saja konsekuensi tidak memelihara lisan? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Sumiati Harun. Kepada Sumiati dipersilakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok jam. Pertanyaannya, apa akibat yang terjadi jika kita tidak menjaga lisan? Yang pertama, menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, menimbulkan konflik dan permusuhan. Itulah jawab untuk kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Jana Plati. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara memelihara lisan dalam situasi marah atau stres. Yang pertama, mengendalikan emosi sebelum berbicara. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang lebih baik. Dan yang ketiga, yaitu mengalihkan diri ke hal positif. Terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yang terakhir, kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang akan dijelaskan oleh Sri Saresa. Memenuhi janji adalah suatu ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, hendak memberi, menolong, dan bertemu. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Adik-adik sekalian, terima kasih yang sudah mempresentasikan. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Kita simpulkan bersama-sama ya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Dari ketiga kelompok ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan kelompok 2. Ya, kesimpulan dari materi ini adalah 4 poin ini bukan hanya konsep, tetapi harus menjadi bagian dari akhlak kita sehari-hari. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain adalah bukti nyata keimanan yang membawa keberkahan dalam hidup. Mari jadikan setiap langkah kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengamalkan akhlak mulia ini. Oke, jadi itulah kesimpulan dari materi ini, bahwa bukti iman membuktikan bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah adalah bukan hanya sekedar mengatakan bahwa kita beriman, tapi membuktikannya dalam bentuk perilaku, perbuatan. Salah satunya apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu bagaimana orang yang beriman itu tentu akan memperlihatkan perilaku yang baik, senantiasa dia mensyukuri nikmat, senantiasa dia berbicara yang baik, yang sopan. Orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa tidak membicarakan keburukan orang lain. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu, tapi silahkan kalian aktifkan jaringan internet kalian. Nanti Bu akan bagikan link. Kalian akses tugasnya lewat link. Buka Quizzes di Google. Lihat aplikasi Quizzes. Jadi kode ini yang kalian masukkan ya? Iya. Sudah bisa diakses? Baru 5 peserta, 6. Bisa? Ada kendala? Delvin memimpin ya? Berapa ya? Delvin dan Pantri. Apa ya? Sudah?
Alisra apa? Wow. Oke, Delvin Podungge. Beri tepuk tangan untuk Delvin. Jadi melihat dari hasil jawaban adik-adik tadi, ada sebagian besar yang menjawab benar. Kalaupun ada yang jawab salah, itu hanya sebagian kecil. Itu menandakan bahwa adik-adik semua sudah mulai memahami materi kita hari ini. Ada yang ingat materi kita tentang apa? Tentang apa, Delvin? Memelihara lisan, menutupi aib orang lain, dan mensyukuri. Nah, itu semua adalah bukti iman. Jadi tadi kita sudah kerja kelompok, adik-adik sudah berdiskusi kelompok, semuanya alhamdulillah berpartisipasi dengan baik, dan adik-adik juga sudah menjawab soal secara individu. Saya harap adik-adik dapat mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Kita senantiasa mengaplikasikan bagaimana memenuhi janji, jangan mengingkari janji ketika kita berjanji dengan seseorang, senantiasa kita amanah, dan selanjutnya bagaimana kita saling menjaga perasaan sesama teman, jangan membuka aib orang lain, jangan membicarakan keburukan orang lain. Kita sudah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan minggu depan lagi. Jadi nanti Ibu akan memberikan tugas untuk adik-adik kerjakan di rumah, dan nanti Ibu akan bagikan lewat grup WhatsApp untuk tugasnya ya. Ya. Insya Allah kita minggu depan akan belajar tentang materi narkoba ya. Ya. Dan larangan minum minuman beralkohol. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka kita juga mengakhiri dengan doa. Ada yang bisa pimpin doa pulang? Silakan Rio. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrinal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul adzim. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Sekali lagi Ibu ingatkan, apa yang sudah kita pelajari silahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses.